Selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang teman-teman guru. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimbasan berkaitan dengan apa yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Jadi pada modul 1.4 kami sudah mempelajari tentang budaya positif. Dan tentu budaya positif ini harus kita implementasikan di lembaga pendidikan kita. Namun ada beberapa hal yang menurut saya memang selama ini kita sudah melakukan, tapi mungkin butuh penyempurnaan. Jadi untuk itu mari kita perhatikan bersama-sama. Ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa itu budaya positif? Yang kedua, apakah budaya positif perlu diterapkan di sekolah? Yang ketiga, contoh penerapan budaya positif apa saja yang pernah diterapkan di sekolah atau di kelas kita? Dan yang keempat, apakah budaya positif yang kita terapkan sudah merubah dan membentuk karakter siswa secara sadar? Jadi Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru, saya merujuk pada kita punya visi sekolah, mewujudkan SMP Negeri 5 yang berakhlak mulia, berkarakter dan berkepribadian unggul, terampil, serta peduli lingkungan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi di sini bahwa dalam setiap tugas kita di sekolah, bagaimana kita guru mewujudkan visi yang sudah kita buat bersama. Jadi untuk itu, yang pertama saya akan menjelaskan berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian kita sebagai guru tidak bisa merubah kodrat anak. Guru hanya mengontrol dan menuntun anak menjadi lebih baik. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikir positif, berhati positif, dan juga bersikap positif. Jadi ini, pada modul 1.1 kami mempelajari tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menjelaskan bahwa kita guru tidak bisa merubah anak. Kita hanya bisa menuntun anak berkembang sesuai dengan minat atau potensi mereka masing-masing. Kemudian ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Kurang lebih ada 8. Yang pertama itu berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi teman-teman di sini bahwa di sekolah tentu kita menghadapi berbagai masalah yang dihadapi siswa. Misalnya siswa tidak mentaati peraturan sekolah atau melanggar kesepakatan kelas. Nah, yang diharapkan bahwa konsep-konsep inti ini yang bisa kita terapkan di sekolah. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran di kurikulum Merdeka itu lebih banyak mengambil ide atau gagasan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teknologi modern
dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan ini juga masih dalam pembelajaran paradigma baru. Ada Ingarso Songtulodo, Ingmadia Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Jadi Ingarso Songtulodo itu bahwa kita guru harus bisa berada di depan. Kita memberikan teladan atau contoh. Kemudian Ingmadia Mangun Kurso itu guru harus berada di tengah. Kita memberikan dukungan kepada siswa. Kemudian Tutwuri Handayani, kita guru harus bisa berada di belakang, mendorong siswa untuk mencapai apa yang mereka inginkan sesuai dengan minat dan potensi mereka. Kemudian yang kedua, paradigma memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini mungkin berkaitan dengan kondisi lingkungan di mana anak itu tinggal. Kemudian kodrat zaman bahwa kita memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada anak itu sesuai dengan zaman. Kemudian yang ketiga, pendidikan paradigma baru itu bahwa bukan tabula rasa. Teman-teman, ini artinya bahwa kalau tabula rasa itu sebuah teori yang dikemukakan oleh John Locke. Beliau mengatakan bahwa tabula rasa itu artinya anak itu terlahir ibarat kertas kosong yang harus diisi oleh guru atau lingkungan. Namun menurut Ki Hajar Dewantara, beliau bertentangan dengan pendapat dari teori ini. Beliau mengatakan bahwa anak itu bukanlah kertas kosong, tetapi anak itu terlahir dengan kepribadian yang masih samar-samar. Jadi tugas kita guru itu bagaimana menebalkan garis samar yang ada pada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwa anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi kalau tabula rasa, kita bisa saja memaksa anak untuk menjadi apa yang seperti kita inginkan. Tetapi kalau berdasarkan teori Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa anak itu mempunyai keunikan masing-masing dan kita guru harus menuntun mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti itu mungkin berkaitan dengan karakter anak. Kemudian berikut, guru ibarat petani, murid ibarat biji jagung. Jadi guru ibarat petani, kita membayangkan bahwa lingkungan sekolah kita ini adalah tanah yang subur, di mana kita bisa membimbing, menuntun anak-anak kita untuk mencapai apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Masih pada perubahan paradigma dalam pembelajaran, bahwa untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik Bapak Ibu, di sini ada ilusi kontrol. Ilusi kontrol menurut William Glasser, beliau mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah. Orang yang bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu teori kontrol. Oke.
Ini berkaitan dengan teori kontrol, bahwa pendidikan sebelumnya itu bagaimana kita merubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu mungkin bisa terjadi pendidikan-pendidikan kemarin sebelum kurikulum merdeka. Kemudian kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti di sini ada perbedaan. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Namun di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian biasanya pada stimulus respon itu pemaksaan itu biasanya ada pada saat bujukan itu gagal. Kemudian dalam teori kontrol itu kalau di stimulus itu pemaksaan, di teori kontrol itu harus ada kolaborasi dan kesepakatan dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi itu berkaitan dengan paradigma perubahan dalam budaya positif. Kemudian setelah itu yang kedua, konsep inti yang kedua tadi adalah disiplin positif. Pertama kita lihat makna kata disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu yang diharapkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu, bahwa dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi murid, tidak selamanya kita guru memberikan hukuman. Hukuman itu bisa diberikan apabila konsep-konsep inti dari budaya positif itu tidak bisa setelah kita terapkan, namun anak masih melakukan kesalahan yang sama. Itu sekali-sekali itu diperbolehkan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu berkaitan dengan konsep inti yang kedua, berkaitan dengan budaya positif. Disiplin positif. Sekarang kita melangkah ke konsep inti budaya positif yang berikut adalah nilai-nilai kebajikan. Teman-teman bisa perhatikan dari Ibo Primary Years Program itu kurang lebih ada 9. Dan dari keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan ini sama dengan nilai universal, di mana bisa membantu kita dalam membangun kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Jadi kita bisa membuat suatu keyakinan, kita ambil salah satu untuk bisa kita terapkan di kita punya lembaga pendidikan, baik secara umum, peraturan sekolah maupun pada kelas masing-masing. Ya, setelah nilai kebajikan,
konsep inti yang berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Teman-teman, ini menurut saya ini penting sekali. Karena apa? Rata-rata siswa kita itu melakukan sesuatu itu hanya karena takut aturan, atau ingin mendapatkan hadiah, atau takut dihukum. Artinya di sini tidak ada motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi ada 3 jenis teori motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi lain. Jadi itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga itu, kita harus bisa memunculkan motivasi internal dari dalam diri siswa itu sendiri. Itu teori yang ketiga itu, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi itu berarti dia sudah memiliki kesadaran bahwa motivasi itu muncul dari dalam dirinya. Bukan berarti saya takut dihukum, atau saya terlambat takut nanti begini-begini, atau tidak mengerjakan tugas nanti takut seperti ini. Berarti anak itu tidak punya motivasi internal. Ini gambaran umum berkaitan dengan budaya positif. Jadi kita bisa mewujudkan budaya positif itu. Yang pertama itu bisa dari dalam kelas dengan membuat kesepakatan kelas. Kemudian dari peraturan kelas, kemudian membuat keyakinan kelas. Kemudian kita bisa membangun lingkungan positif, dan dengan sendirinya budaya positif itu akan nampak. Ini berkaitan dengan konsep inti dari budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya bahwa peraturan kelas itu kita bisa, peraturan kelas boleh panjang, tetapi nilai keyakinannya itu kita bisa ambil salah satu. Nanti sebentar ada contohnya. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang umum atau universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang kelima, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami siswa. Yang keenam, semua warga kelas baiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Itu sudah masuk pada proses membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya kalau dalam perjalanan kita menemukan ada masalah baru di mana belum termuat dalam keyakinan kelas, kita bisa menambahkan. Iya, bisa menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti dia masuk pada nilai keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti masuk pada nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti dia masuk menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau di peraturan itu masih ada kata jangan, dilarang, itu masih berbau negatif. Jadi kita bisa membuat dalam sebuah keyakinan kelas dengan memunculkan nilai-nilai ini. Yang berikut teman-teman, konsep inti yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi bahwa setiap murid, setiap anak didik ketika melakukan sesuatu itu pasti punya alasan. Pasti punya alasan. Kemungkinan salah satu kebutuhan ini
mereka butuh salah satu dari kebutuhan yang ada. Jadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kalau bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan itu berkaitan dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa riang. Jadi di sini saya mencoba ada kasus ini mengarahkan kita pada kebutuhan murid. Ibu Ani, guru kelas 5 SD. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ini kalau berebutan bekal, saya rasa kita anak-anak juga sering seperti itu. Ini jadi dari kasus di atas tadi, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, ketika ditanya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia lapar sehingga dia mencuri bekal teman. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, tapi kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk bisa diterima. Kemudian apabila ditanya, jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhannya adalah penguasaan atau kemampuan. Yang berikut, ketika ditanya apabila Agus menjawab karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang berikut, apabila ditanya, Agus menjawab karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini diharapkan bahwa di sekolah ketika kita menghadapi masalah murid, kita perlu mengkaji kebutuhan dasar mereka juga. Oke, setelah konsep inti dari kebutuhan dasar manusia, kita melangkah ke slide berikut berkaitan dengan konsep diri yang buruk. Konsekuensinya, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu di hukuman. Tapi konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Masih di hukuman, marah saat rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
teman-teman, ini ada beberapa contoh di sini. Coba kita jawab sama-sama. Yang pertama, ini bagian dari tindakan guru. Yang pertama, tindakan, misalnya siswa melakukan kesalahan, tindakan yang diberikan guru itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Ini masuk pada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Yang terakhir, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi. Mungkin dia pakai sepatu yang lain tuh. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Ini hukuman. Oh, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Ini konsekuensi karena dalam proses pembelajaran PJOK. Oh ya. Nah, jadi itu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi, kita memberikan anak itu, dia harus mencari solusi atas apa yang telah dia buat. Di hukuman itu berarti kita memberi hukuman, namun dampaknya bisa jangka panjang, bisa menimbulkan denda. Yang ini kurang lebih mungkin sudah yang ke-7. Konsep inti dari disiplin positif yang ke-7 itu posisi kontrol guru. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita guru mengontrol anak-anak kita. Jadi ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru juga bisa menjadi teman. Yang keempat, guru menjadi monitor atau pemantau. Dan yang kelima itu menjadi manajer. Mungkin saya tayangkan sedikit video. Judul. Naik tuh.
5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga dalam waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Besok. Ini yang terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan Bapak Guru. Tadi berkaitan dengan psikologi. Jadi kadang selama ini dengan siswa kita kadang bisa sebagai penghukum, lima-limanya mungkin kita sudah, yang jarang mungkin posisi kelima, manajer. Bagaimana yang diharapkan itu kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, karena posisi ini diharapkan bisa memunculkan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang berikut tentang konsep inti yang terakhir itu berkaitan dengan restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dia berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat. Dengan setiap masalah yang kita hadapi, yang murid lakukan, kita sebagai guru, bagaimana kita menyelesaikan dengan posisi sebagai manajer, ditambah dengan segitiga restitusi. Jadi ini proses penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, ada tiga tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas murid. Misalnya, kita menyelesaikan masalah murid hanya dengan memberikan mereka pertanyaan. Misalnya dalam identitas murid, misalnya ketika sudah berbuat salah, kita memberi yang pertama bagian dari menstabilkan identitas, misalnya tidak apa-apa, berbuat kesalahan itu biasa. Semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita harus berubah atau keluar dari masalah itu untuk tidak melakukan hal yang sama. Itu bagian dari menstabilkan identitas murid. Yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita sudah bisa masuk pada misalnya kamu tentu ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu divalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan, mengapa engkau sampai melakukan hal itu. Nah, itu pasti siswa akan menjawab dengan jujur. Kemudian yang terakhir itu kita masuklah pada keyakinan kelas. Jadi untuk bisa menerapkan disiplin positif, lebih khususnya di kelas, jadi kita perlu buat dulu yang namanya keyakinan kelas, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah siswa itu menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu kita masuk pada keyakinan kelas. Kita bertanya, kira-kira yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan apa? Atau kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Nah, kemudian bagaimana cara kamu untuk meyakinkan atau bagaimana cara kamu agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Tentu siswa akan mencari solusi sendiri tanpa kita guru harus memberi mereka hukuman atau konsekuensi atau apapun itu. Jadi murid sudah pasti bahwa motivasi mau berubah itu muncul dari diri mereka sendiri. Jadi itu saja mungkin ini materi berkaitan dengan budaya positif. Mungkin saja saya sudah mencoba beberapa kali mencoba di siswa saya di kelas 8A menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas. Misalnya siswa yang tidak saling menghargai, saya coba masuk menggunakan segitiga restitusi ini. Dan puji Tuhan bahwa saya melihat bahwa anak-anak saya itu ada sedikit perubahan. Bukan berubah total, tapi ada mulai sedikit-sedikit mereka berubah. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya Kepala Sekolah dan teman-teman. Jadi sekian saja materi kita hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.